bahwa tim dari Korem gabungan dengan Polri dan juga gabungan dengan tim AJU dari Pas Pampres ataupun juga dari tim AJU dari Kerajaan Belanda ini bersama-sama survei lokasi. Ketika survei lokasi ini mereka sekira pukul 10 telah matang persiapannya menuju lokasi survei. Dari kronologis kejadian ini ada dua. Yang pertama Speedboat TNI yang long yang diisi oleh kurang lebih 19 orang, kemudian diikuti belakangnya oleh pemandu, ya. Kemudian pada saat tikungan yang sempit dan tajam, ini ada tim yang lain juga dari tim kehutanan yang ada di Taman Sebango itu dengan kecepatan yang cukup cepat juga, akhirnya terjadi tabrakan yang tidak bisa dihindari, di mana kapal dari speedboat longboat yang dinaiki oleh teman-teman dari kehutanan ini berusaha berlintas ke kanan tapi tertabrak dan mereka pecah kapalnya. Dan untuk kapal yang di rombongan dari TNI ini dia terbalik, jadi kondisinya memang semua terluka. Dan untuk saat ini dari hasil evakuasi terakhir bahwa ditemukan 7 jenazah dari 27 korban yang ada di kedua kapal itu. Pak Hendra, apakah sampai saat ini proses evakuasi masih dilakukan atau semuanya sudah ditemukan begitu Pak? Jadi untuk titik evakuasi ini tadi pukul 10 kurang seperempat itu sudah selesai semua, setengah 10 itu sudah selesai semua. Dengan ditemukannya salah satu korban terakhir Tumasak itu adalah operator daripada motor longboat perahu dari kehutanan itu ditemukan terakhir. Itulah jenazah yang kita datakan memang itu korban terakhir yang kita temukan, sehingga korban semua ini sudah kita evakuasi ke rumah sakit dari Silvanus. Dan saat ini kita sedang menangani, kita sudah tengok di sana, sedang ditangani pembersihan dan sebagainya, termasuk dandim juga yang ada di longboat TNI. Dan untuk yang saat ini kita masih memantau beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Angkatan Darat, juga Rumah Sakit Soam, dan juga terbanyak adalah yang di Silvanus. Pak, ini kami tentunya turut berduka cita, namun kami ingin konfirmasi ini berapa jumlah korban tewas dan bagaimana kondisi korban yang selamat, Pak? Jadi untuk korban semua total 7 orang, 7 orang di kedua speed ini. Untuk speed yang rombongan TNI, satu korban dari 19 itu adalah Pak Dandim, itu Dandim Kapuas, di mana kondisi pada saat ditemukan itu tangan sebelah kanannya itu memar, luka berwarna biru, biru. Kemudian untuk yang lainnya itu rata-rata adalah luka di bagian kepala, ada yang sobek, ada yang memar dan sebagainya, termasuk yang saat ini terakhir kita temukan yaitu motorisnya. Kemudian dari 7 sudah kita evakuasi semuanya, dan yang lainnya saat ini ada di rumah sakit, ketiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Silvanus, dan Siloam. Kondisinya berangsur-angsur pulih kembali. Dari yang masa kritis yang kita tadi pantau dari jam 5, saat ini sudah mulai membaik. Ada penanganan dari rumah sakit cukup baik dalam penanganannya. Baik, dengan sudah ditemukannya ke-27 korban, begitu Pak dapat dikatakan. Ya. Artinya sekarang yang dilakukan proses penyelidikan, begitu Pak? Ya, kita masih konsolidasi di mana tim gabungan ini sudah kita tutup bahwa proses evakuasi ini sudah berakhir. Kemudian nanti kami akan lanjutkan untuk proses penyelidikan, mencari saksi-saksi untuk bagaimana proses selanjutnya, karena untuk schedule dari kedatangan dari Raja dan Ratu Belanda ini masih belum ada perubahan sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak Hendra sudah mau berbagi informasi dengan kami di kabar hari ini. Selamat malam Pak. Dan pemirsa, selanjutnya akan ada kabar dari Kepolisian London Inggris yang menembak mati seorang pria yang sempat melakukan penyerangan terhadap petugas. Kabar selengkapnya usai jeda, tetaplah di kabar hari ini.
kami di kabar hari ini. Pemirsa, 4 pasien positif corona dan 6 pasien dalam pengawasan ini masih menjalani perawatan intensif di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Dan hingga kini kondisi kesehatan 10 pasien tersebut semakin membaik. Berikut laporan reporter TV One Ardi Suratman dan juru kamera Agung Hendro dari RSPI Sulianti Saroso. Informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari Rumah Sakit Sulianti Saroso yakni pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, Direktur Utama RSPI Muhammad Syahril menyampaikan terdapat satu penambahan pasien dalam pengawasan yang masuk ke RSPI Sulianti Saroso pada pukul 11 malam kemarin. Pasien dalam pengawasan ini berjenis kelamin laki-laki dan sebelumnya dirawat di rumah sakit swasta selama 3 hari karena mengalami sakit demam, batuk, dan juga radang tenggorokan. Sebelumnya, pasien dalam pengawasan ini tentunya memiliki riwayat bepergian ke Jepang dan juga kontak langsung dengan kasus corona nomor 1. Ini artinya total pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso hingga hari ini tentunya terdapat 10 pasien, 4 diantaranya positif dan 6 lainnya masuk ke dalam kategori pasien dalam pengawasan. Untuk 6 pasien dalam pengawasan lainnya tentunya hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif dan jika nantinya telah negatif selama 2 kali, maka 6 pasien dalam pengawasan ini diperbolehkan pulang. Kemudian, hingga saat ini pun pihak RSPI Sulianti Saroso belum merilis pernyataan lebih lanjut mengenai apakah ada penambahan kasus positif corona karena sebelumnya dari pemerintah menyatakan terdapat 13 kasus penambahan corona sehingga hingga saat ini total corona yang ada di Indonesia mencapai 19 kasus positif corona. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Agung Hendro, TV One mengabarkan. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, pemerintah Arab Saudi menutup sementara wilayah timur Provinsi Qatif pada minggu waktu setempat ini untuk mencegah semakin menyebarnya virus corona di negara tersebut. Menteri Kesehatan Arab Saudi mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk melarang para penduduk di sejumlah wilayah timur Provinsi Qatif untuk tidak keluar rumah sejak banyak kasus virus corona dari wilayah tersebut. Kantor pemerintah dan swasta di wilayah Qatif pun terpaksa harus ditutup sementara kecuali fasilitas kesehatan, sanitasi, dan keamanan. Pemerintah akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan semua langkah penanganan dilakukan secara baik serta melakukan pemeriksaan yang memadai dari pemerintah. Hingga hari Minggu, Arab Saudi telah mengkonfirmasi 11 kasus virus corona. 7 dari 11 orang tersebut diketahui memiliki riwayat perjalanan dari Iran. Pemerintah Italia menutup sejumlah kota besar di bagian utara Italia termasuk Milan ini setelah adanya peningkatan jumlah kematian akibat virus corona. Hingga minggu kemarin tercatat 7.000 lebih kasus corona yang mendera negeri ini. Kenaikan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona mencapai 25%. Korban tewas akibat virus ini bertambah dari 233 menjadi 366 kematian. Perdana Menteri Italia memberlakukan aturan untuk membatasi acara publik dan mengimbau masyarakat untuk tetap dalam rumah masing-masing hingga 3 April mendatang. Kepolisian London, Inggris menembak mati seorang pria yang sempat melakukan penyerangan terhadap petugas. Seorang pria yang menyerang petugas kepolisian dengan pisau di wilayah Westminster ditembak mati pada Minggu malam waktu setempat. Menurut laporan petugas kepolisian setempat, petugas melihat perilaku mencurigakan seorang pria pada pukul 11.30 malam saat petugas kepolisian melakukan patroli. Ketika didekati, pria tersebut mengeluarkan 2 buah pisau dan berusaha menyerang petugas kepolisian yang tengah berpatroli. Dengan sigap, serangan pelaku langsung dibalas dengan tembakan kejut listrik dan peluru tajam. Pelaku dilaporkan tewas di tempat, sementara tak ada petugas kepolisian atau penduduk yang terluka dalam insiden ini. Kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik pengolahan kayu di Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat.